Fardu kifayah meneliti nasab kepada Nabi Muhammad SAW oleh Dr. Sayyid Syekh Ibrahim Al-Hashimi dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa meneliti nasab yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan fardu kifayah, wajib kifai bagi setiap kaum muslimin wal muslimat di seluruh negeri. Jadi setiap negeri atau kampung atau desa di mana ada seseorang yang mengaku dia sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW, maka fardu kifayah hukumnya untuk meneliti kebenaran pengakuannya. Oleh sebab itulah harus senang dan bahagia apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, kemudian ada orang yang berusaha untuk menelitinya, maka hendaklah dia berbahagia. Mengapa? Jangan sampai pengakuannya itu dusta, jangan sampai pengakuannya itu bohong. Kalau sudah bohong, menipu, dusta, maka dosanya sangat besar sekali. Karena setiap sesuatu yang berdusta, berbohong mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya minan nari, daripada api neraka. Lah, kalau ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, kemudian pengakuannya itu nasabnya diteliti dan dia tersinggung, sakit hati, ini tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Seharusnya dia senang, dia bangga, dia gembira kalau ada orang yang meneliti kesahihan nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW ataukah tidak. Yaitu tadi karena taruhan nih, jaminannya kalau nasabnya benar dia orang mulia. Tetapi taruhannya kalau ternyata dia bohong, berdusta, maka menyelamatkan dia daripada ancaman api neraka. Bahtun nasabi al-mansubi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fardu kifayatin 'ala al-muslimina. Bahtun nasabi membahas nasab, meneliti nasab, membahas itu meneliti, melakukan riset begitu ya. Melakukan riset nasab al-mansubi yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah alal muslimina, atas orang-orang Islam dalam satu kampung atau dalam satu negara begitu. Fardu kifayah, kalau ada satu orang yang sudah menelitinya dan dia berkapasitas, dia memiliki ilmu pengetahuan, maka gugurlah dosa kaum muslimin yang lainnya. Karena fardu kifayah, wajib kifayah. Tetapi kalau tidak ada satu orang pun yang meneliti, ini menjadi dosa semua. Dosa semua. Kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak ada yang meneliti tentang kesahihannya, tentang batalnya, maka dosa semua. Qala Syekh Ibrahim Al-Hashimi, telah berkata oleh Syekh Ibrahim Al-Hashimi, wala yajuzu lil 'alimi, wala yajuzu, dan tidak boleh lil alimi, bagi orang yang alim, mengetahui ilmu pengetahuan, kitmanu ilmihi, oleh menyembunyikan ilmunya, fi hadzal babi, di dalam inilah bab, yaitu masalah penelitian nasab. Fa amanatul ilmi wal kashfi an ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'rufi. Karena sesungguhnya amanat ilmu, amanat kepercayaan ilmu, wal kasfi, dan penyingkapan, pembongkaran, an ikhtilatil ansabi, dari campur baurnya beberapa nasab, minal amri bil ma'rufi, yaitu termasuk dari bagian daripada amar ma'ruf wan nahyu anil munkar,
Jadi termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nasabnya benar berarti dia termasuk al-amru bil ma'ruf. Nasabnya benar, sahih. Tetapi kalau pengakuannya dusta, bohong, wan nahyu anil munkar, ini termasuk dari bagian pencegahan daripada kemungkaran. Karena orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dan ternyata pengakuannya itu bohong atau dusta, ini kan mencegah daripada kemungkaran. Yang pertama mencegah kemungkaran dia, orang yang mengaku itu. Yang kedua mencegah kemungkaran dari orang-orang yang percaya kepada dia, agar tidak tertipu, agar tidak dibohongin. Oleh sebab itulah siapapun ulama yang alim alamah, apabila nasabnya diteliti maka dia senang, bangga. Kalau seandainya ternyata nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak mengurangi kemuliaannya. Mengapa? Karena dia tetap alim. Dia dibutuhkan oleh siapapun karena keilmuannya, akhlaknya yang mahmudah, akhlaknya yang mulia. Tetapi bagi pecundang yang dia itu hanya menjual nasab, dia biasa laris, bisa laku karena menjual nasab, maka dia akan risau, tidak senang, tidak nyaman kalau nasabnya diteliti. Karena dia khawatir ternyata kalau nasabnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, dia akan kehilangan mata pencahariannya. Masya Allah, na'udzubillah bidzalik. Dia akan kehilangan nih mata pencahariannya selama ini. Tetapi bagi ulama-ulama yang alim, dia akan senang kalau ada orang yang meneliti nasabnya. Ini dalam kitab Usulun wa Qawaidu fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab pada halaman yang ke-13. Wa qala Ibnu Hajar al-Haythami, dan telah berkata oleh Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala di dalam kitab As-Suwa'iqul Muhriqah pada juz yang kedua halaman 537, yang bagi likulli ahadin, yang bagi seyogianya likulli ahadin, bagi setiap orang, ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi asyarifi. Jadi seyogianya bagi setiap orang itu memiliki ghirah, cemburu, kecemburuan fi hadan nasabi, dalam inilah nasab. Lah kalau kita tidak merasa cemburu, misalnya nasabnya Nabi ini, ya, orang yang mengaku kepada Nabi, nasabnya Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak kita teliti, Masya Allah, ini bahaya. Kan fi hadan nasabi asyarifi wa dhabtuhu, dan juga menjaganya, memberikan aturan-aturan, peraturannya, hatta la yumtasabu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sehingga tidak diintisabkan kepada Nabi Muhammad SAW ahadun, terhadap seorang pun, illa bihaqqin, kecuali dengan kebenaran. Jadi inilah pendapat yang kuat, pendapat yang harus kita dukung. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah fid din wa dinil akhirah. Lebih kurang ya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.